Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lilis Rahayu, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, kelas Teknik Listrik 3A. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen industri di era kompetisi global. Oke, langsung saja kita memulai. Jadi di sini ada definisi manajemen. Bisa dilihat manajemen itu pengertiannya itu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penerapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, atau menekankan pentingnya pengendalian dan penyalahgunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dilihat dari ruang lingkupnya, manajemen itu ada dua. Pertama, kegiatan yang terdiri atas pengelolaan individu atau organisasi serta penerapan fungsi manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian yang kedua, konsep yang mencakup bidang kerja. Nah, di sini ada aspek manajemen. Di sini ada 3 poin. Pertama, atau yang paling puncak, ada manajemen puncak. Di sini terdiri atas kelompok relatif kecil yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Kemudian yang tengah ada manajemen menengah, di mana dalam manajemen menengah ini mencakup lebih dari satu tingkatan di dalam organisasi. Kemudian untuk tingkatan yang paling dasar atau paling bawah itu ada manajemen tingkat pertama. Ini merupakan tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi. Jadi di sini seseorang itu bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Seperti contoh halnya mandor, kemudian ada pengawas produksi, ada pengawas teknik. Di sini ada penjabaran proses kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi industri. Di sini ada 6 poin bisa dilihat. Yang pertama ada jenis atau macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku. Di sini ada industri ekstraktif, di mana industri ini bahan bakunya diambil langsung dari alam. Kemudian ada industri non ekstraktif. Di sini bahan bakunya didapat dari tempat lain selain alam sekitar, misalnya perkebunan. Kemudian ada industri fasilitatif. Nah, di sini industri produk utamanya itu berbentuk jasa yang nantinya hasilnya tersebut dijual kepada para konsumen. Kemudian golongan atau macam industri berdasarkan besar kecilnya modal. Nah, di sini ada industri padat modal dan industri padat karya. Industri padat modal di sini dibangun dengan modal yang besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. Kemudian kalau untuk industri padat karya, di sini industri padat karya itu biasanya lebih menitik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pengoperasiannya. Kemudian jenis-jenis industri berdasarkan SK Menteri Perindustrian nomor 19/1/1986. Di sini ada industri kimia dasar, contohnya ada semen, obat-obatan, kertas, pupuk. Kemudian ada industri mesin dan logam dasar, contohnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil. Kemudian industri kecil. Di sini ada industri seperti industri kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng, es, roti. Dan yang keempat ada aneka industri. Nah, di dalam aneka industri ini tuh contohnya seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Di sini ada industri rumah tangga. Biasanya industri rumah tangga ini jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah antara 1 sampai 4 orang. Kemudian ada industri kecil. Di sini karyawannya kisaran 5 sampai 19 orang. Kemudian ada industri menengah. Nah, tenaga kerja dalam industri menengah ini antara 20 sampai 99 orang, dan yang keempat ada industri besar. Nah, dalam industri besar ini tenaga kerja atau jumlah karyawan yang dibutuhkan
bisa lebih dari 100 orang. Nah, di sini pembagian atau penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi. Bisa dilihat di sini, yang pertama ada industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada pasar. Di sini industri ini didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan menjadi semakin lebih baik. Kemudian ada industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada tenaga kerja. Biasanya industri ini berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk, karena biasanya jenis industri ini membutuhkan banyak pekerja atau pegawai untuk lebih efektif dan juga efisien. Kemudian ada industri yang berorientasi dan menitik beratkan pada tenaga kerja atau labor. Macam-macam atau jenis industri berdasarkan produktivitas perorangan. Di sini ada industri primer, di mana industri barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Kemudian ada industri sekunder. Nah, dalam industri sekunder ini bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya. Kemudian ada industri tersier. Nah, industri tersier ini produknya berupa layanan jasa seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Fungsi utama manajemen industri di sini ada mengembangkan produk, kemudian pembelian, mencakup pemesanan, kemudian mencari konsumen, subkontrak, kemudian ada hubungan industrial, ada proses manufaktur, kemudian ada pemasaran, dan ada keuangan internal dan pelayanan administrasi. Prinsip manajemen dalam industri itu di sini sama halnya dengan pengertian manajemen dalam arti umum. Fungsi manajemen yaitu ya perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kemudian pengarahan, pengawasan atau planning, mencakup organizing, actuating, dan controlling. Kemudian untuk fungsi manajer keluar perusahaan yaitu mewakili perusahaan di bidang pengadilan. Kemudian ambil bagian sebagai warga negara, kemudian mengadakan dengan unsur-unsur masyarakat. Nah, di sini ada peran manajemen industri. Nah, dalam peran manajemen industri ini saling terkait. Di sini ada koordinasi atau aktivitas efektif. Poin-poinnya ada komunikasi, kemudian ada pengertian, hubungan sama manusia, kerjasama, koordinasi. Kemudian ada poin pengendalian, di mana dalam poin pengendalian ini mencakup kebijakan yang ada, kemudian ada standar operasi, prinsip perkecualian, personalia yang bertanggung jawab, dan yang terakhir ada manajemen skill. Ini mencakup technical skill, kemudian human skill, konseptual skill, kemudian bagaimana mampu melihat suatu organisasi secara keseluruhan, mampu memvisualisasikan bagaimana menyesuaikan organisasi dengan lingkungan. Sekian mungkin, terima kasih ya. Itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.